Perkenalkan, nama saya Chelsea dari kelas 91 nomor absen 3. Halo, nama saya Gwen Carla dari kelas 91 nomor absen 8. Halo, nama saya Violeta Tanama dari kelas 91 nomor absen 6. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Kalista dari kelas 92 nomor absen 5. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai 8 hewan yang dapat menghasilkan listrik. Jadi, hewan pertama yang ingin saya bahas yaitu belut listrik. Belut listrik yang biasa kita kenal namanya atau dengan nama lain yang disebut Electroporus electricus adalah sejenis ikan air tawar yang dapat menghasilkan aliran listrik yang kuat sebesar 650 volt yang biasa digunakan untuk berburu dan membela diri. Nah, belut listrik ini memiliki panjang kira-kira 2,5 meter dengan berat 20 kg. Jadi, belut listrik ini dapat kita temukan di Sungai Amazon dan Sungai Orinoco. Bagaimana sih caranya belut listrik itu dapat menghasilkan sebuah listrik? Jadi sebenarnya tuh setiap ikan yang dapat menghasilkan listrik itu ada yang namanya organ penghasil listrik yang tersusun dari sel saraf dan sel otot. Nah, organ penghasil listrik ini itu berbentuk seperti piringan-piringan kecil yang dapat memproduksi lendir yang biasanya kita sebut sebagai elektrosit. Nah, elektrosit ini tersusun dan menyatu di bagian atas dari susunan lainnya yang sejajar. Nah, setiap susunan memiliki yang namanya 150 atau 200 piringan. Cara kerja piringan listrik ini itu sama seperti cara kerja baterai. Nah, ketika ikan ini beristirahat, maka otot-otot yang tidak berhubungan itu tidak akan aktif. Namun, ketika mendapat pesan dari saraf, maka otot-otot tersebut akan segera bekerja secara serentak untuk menghasilkan daya listrik. Nah, belut listrik ini itu memiliki fakta unik. Hampir 7/8 bagian tubuh belut listrik ini itu berupa ekor. Nah, di ekor inilah terdapat baterai-baterai kecil berupa lempengan-lempengan kecil yang berbentuk horizontal dan vertikal. Nah, jumlah baterai-baterai kecil ini itu ada sekitar lebih dari 5.000 buah. Ujung ekor pada belut listrik itu bertindak sebagai kutub positif, sedangkan ujung kepalanya itu bertindak sebagai kutub negatif. Nah, belut listrik ini kan memiliki baterai-baterai kecil. Nah, dia itu dapat mengatur baterai-baterai kecil tersebut untuk menghasilkan tegangan yang besar atau tegangan kecil. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan ke hewan yang kedua, yaitu lele listrik. Lele listrik ini dapat kita temukan di perairan Afrika tropis dan Sungai Nil. Ikan lele listrik ini memiliki panjang sekitar 122 cm. Nah, ikan lele listrik ini dapat berenang di air dengan suhu 75 derajat Fahrenheit. Makanan ikan lele listrik ini adalah cacing dan beberapa ikan-ikan kecil seperti yang di gambar yang sudah ditunjukkan. Nama lain dari ikan lele listrik adalah Malapteruridae. Malapteruridae adalah satu-satunya kelompok ikan lele yang memiliki organ elektrogenik yang berkembang dengan baik. Nah, organ elektrogenik ini berasal dari otot-otot tubuh anterior dan melapisi rongga tubuh. Lele listrik tidak memiliki sirip punggung atau duri sirip. Mereka itu hanya memiliki 3 alat cukur. Kemudian, kantong renang yang dimiliki oleh lele listrik itu memiliki ruang posterior memanjang, yaitu 2 kamar di Malapterurus dan 3 di Paradoxoglanis. Toke adalah hewan yang kita ketahui dengan kemampuannya yang dapat menempel pada suatu dinding atau permukaan dengan sangat erat. Alasan mengapa toke dapat menempel pada suatu dinding atau permukaan dengan sangat erat itu karena adanya kekuatan elektrostatis dari keempat telapak kakinya. Perbedaan muatan antara telapak kaki toke dengan landasan pijaknya membuat toke dapat menempel dengan sangat erat. Hewan yang termasuk dalam reptil ini tidak tercipta dengan tubuh yang lengket, melainkan adanya bagian dari tubuh toke yang memungkinkan untuk menempel pada suatu dinding atau permukaan. Bagian ini tidak lain adalah rambut-rambut yang berukuran kecil yang berada pada jari-jari bulat toke yang disebut sebagai sete. Setiap sete akan membelah menjadi ratusan bulu yang lebih kecil yang disebut sebagai spatulae. Saat toke berada pada dinding,
Terjadi ikatan fisik di mana elektron dari molekul pada toke dan elektron dari molekul dinding berinteraksi satu sama lain dan membentuk daya tarik elektromagnetik. Platypus. Hewan mamalia bertelur ini memiliki elektroreseptor pada paruhnya seperti bebek. Meski cukup sulit untuk mencari mangsa di dalam air, platypus dapat mendeteksi impuls listrik di lingkungan sekitarnya untuk mendapatkan makanan-makanan potensial. Kemampuan ini melayani platypus dengan sangat baik, dikarenakan platypus sering mencari mangsa di perairan yang dalam dan memungkinkan mangsa susah untuk dilihat. Platypus dapat mengenali potensi listrik dengan cara yang sangat terarah dibandingkan dengan ikan listrik yang hanya dapat bermigrasi secara linear ke sumber listrik. Kemampuan ini dikaitkan dengan sejumlah besar dan berbagai reseptor pada tagihan. Mekanoreseptor memungkinkan untuk mendeteksi fisik objek di dalam air, sedangkan elektroreseptor menerima rangsangan listrik. Kedua reseptor ini menginformasikan informasi kepada platypus dari lokasi mangsa. Mekanoreseptor. Mekanoreseptor adalah sensorik sel yang merespon tekanan atau distorsi. Ada 4 jenis mekanoreseptor utama pada kulit mamalia yang gundul atau tidak berambut. Elektroreseptor. Elektroreseptor adalah kemampuan biologis untuk merasakan rangsangan listrik alami. Telah diamati hampir secara eksklusif pada hewan air atau amfibi, karena air adalah konduktor yang jauh lebih baik dibandingkan dengan udara. Yang kelima yaitu hiu martil. Sistem kelistrikan yang dimiliki oleh hiu martil adalah dengan ratusan ribu organ elektrodetektor atau yang disebut ampulae dari Lorenzini. Dinamakan martil karena bentuk kepala mereka yang lebar dan pipih seperti palu. Sistem ini dinamakan dengan cephalofoil, proyek-proyek baik dari sisi kepala hiu dan dapat berfungsi dalam resepsi sensori, menangkap mangsa, atau manuver. Mata dan lubang hidung mereka terletak di ujung cephalofoil. Untuk mengetahui sistem kelistrikannya, maka kita harus memahami anatomi atau bagian tubuh dari hewan ini, khususnya yang terkait dalam sistem kelistrikan. Hewan ini memiliki ratusan ribu organ elektroreseptor di dalam tubuh mereka, sehingga mereka memiliki sensitivitas listrik terbesar yang dapat mendeteksi sinyal dari 0,5 miliar volt hewan lain, dan memudahkan mereka dalam mencari mangsa. Organ elektroreseptor tersebut dapat mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh hewan bawah air lainnya, sehingga memungkinkan hiu martil untuk memindai pasir dan menggali makan malam di dalam dasar laut. Hiu ini dapat menggunakan deteksi internal mereka sama seperti perangkat GPS, yaitu untuk membantu menyelesaikan diri dengan mendeteksi arus laut yang bergerak dalam medan magnet bumi. Yang keenam yaitu laba-laba. Sutra laba-laba telah lama dikenal sebagai instalator listrik yang efektif, tetapi sampai sekarang tidak diketahui bahwa laba-laba dapat mendeteksi dan merespon medan listrik dengan cara yang sama dengan lebah. Dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal Current Biology, para peneliti Bristol mengekspos laba-laba linipid pada laboratorium mereka yang dapat mengendalikan medan listrik secara kuantitatif setara dengan yang ditemukan di atmosfer. Mereka memperhatikan bahwa dengan menyalakan atau mematikan medan listrik dapat menyebabkan laba-laba bergerak ke atas ketika nyala dan bergerak ke bawah ketika dimatikan. Ini membuktikan bahwa laba-laba dapat mengudara di mana tidak ada angin ketika ia mengalami medan listrik. Ikan hantu hitam. Ikan ini berasal dari Amerika Selatan dan memanfaatkan sifat elektrogenik dan kemampuan elektrosensing dalam mencari makanannya larva serangga. Aliran listrik yang dihasilkan oleh ikan black ghost sangatlah lemah dan hanya digunakan sebagai alat berkomunikasi sesama mereka, bukan untuk melindungi diri dari predator. Black ghost bersifat nokturnal serta mampu menghasilkan listrik lemah, yaitu di bawah 1 volt per cm dengan frekuensi medan listrik antara 0,1 sampai 10 kHz. Sinyal listrik dihasilkan dari organ di ekor ikan dan akan didistribusikan oleh reseptor yang ada di seluruh kulitnya, yang berguna mendeteksi adanya mangsa atau larva serangga, serta untuk mengenali objek sekitar atau navigasi dan berkomunikasi dengan ikan lain. Ikan ini hanya mampu bertahan hidup selama 15 tahun. Fakta tentang ikan ini adalah, dalam memelihara ikan ini tidak dianjurkan untuk satu tempat dengan ikan menghasilkan listrik lainnya, sebab sinyal listrik yang dihasilkan bisa merusak sistem radar dan sistem navigasi masing-masing ikan. Lumba-lumba Guyana. Ikan ini memiliki kerip-kerip brisal atau
folikel rambut halus yang membuatnya bisa menghasilkan sekaligus mendeteksi medan listrik. Para peneliti mula-mula menduga beberapa struktur di kepala hewan tersebut, mungkin organ pengendara, sebelum kemudian menyimpulkan organ itu bisa mendeteksi medan listrik di air. Ikan ini berasal dari pesisir timur Amerika Selatan. Peneliti kini bisa menunjukkan bahwa pada jarak dekat, lumba-lumba tersebut juga bisa merasakan sinyal listrik. Tim peneliti melatih mamalia tersebut menempatkan kepalanya di rest station, tempat elektroda menyalurkan sinyal listrik rendah ke dalam air. Ketika sinyal listrik muncul, si lumba-lumba menerima imbalan jika berenang menjauh. Jika hewan tersebut tidak menjauh, dia mendapat hadiah karena bertahan di tempat. Berikutnya, perisai plastik dipasang di atas garis-garis cekungan sehingga kemampuan mendeteksi listrik terhambat. Lumba-lumba itu kemudian tampak tidak bereaksi terhadap sinyal. Eksperimen ini membuktikan bahwa lumba-lumba Guyana bisa mendeteksi sinyal listrik, dan krip benar-benar organ yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal listrik.